Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi pertemuan ke-6. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang manajemen dalam kegiatan sekolah. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 8 tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Subbab peran BUMN dan BUMD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menemukan informasi terkait peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian, khususnya termasuk tentang kelemahan dan kebaikan BUMN dan BUMD. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian halaman 240 tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia, subbab BUMN dan BUMD. Pengertian dan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan keberadaan BUMD mempunyai landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang menyatakan bahwa BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN antara lain sebagai penghasil barang dan atau jasa, sebagai pelopor dalam sektor usaha lain yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Sedangkan peran BUMD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan daerah antara lain 1. Melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Selanjutnya, bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Yang pertama, BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik negara terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Contoh Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT Bank BNI Tbk, dan PT Jam Sostek. Yang kedua, perusahaan umum atau perum, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau. Contohnya Perum Damri, Bulog, Pegadaian, dan Perum Peruri. Selanjutnya, kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Kebaikan BUMN berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan untuk kelemahan dari BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Dan yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Berikutnya, kebaikan dari BUMD adalah sebagai berikut. 1. Berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. 2. Sumber pendapatan asli daerah. 3. Menyediakan lapangan kerja. 4. Memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Sedangkan untuk kelemahan dari BUMD adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaannya menyangkut birokrasi, sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. 2. Sering kekurangan modal. 3. Maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Nah, dari penjelasan video tadi, sudah dijelaskan tentang BUMN dan BUMD dalam perekonomian Indonesia, termasuk kelemahan dan kebaikan BUMN dan BUMD. Tentu kalian sudah dapat menemukan informasi terkait badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe.